Kami dari kelompok 3 mata kuliah manajemen logistik ingin memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Andi Priyantoro, dan anggota kelompok kami. Saya Yudi Sebuah. Saya Kevin Masaputra. Saya Rizky Amamalini. Saya dan saya Hani Handayani. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk mengunjungi salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan logistik, JNT Cargo. Hai, saya Timmy dari JNT Cargo. Video ini akan memperkenalkan Anda pada perusahaan JNT Cargo. Selamat menyaksikan! Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai JNT Cargo, kita perlu mengenal dahulu JNT Express yang menjadi latar dari lahirnya perusahaan JNT Cargo. JNT Express merupakan perusahaan ekspres berbasis teknologi dan pengembangan internet. Didirikan pada 20 Agustus 2015, JNT Express memiliki jaringan luas yang mendukung pelayanan pengiriman dalam kota, antar kota, dan antar provinsi. JNT Express mulai memasuki pasar ekspres di Indonesia dan berkomitmen untuk memperluas jaringan bisnis ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dengan mengusung Express Your Online Business sebagai slogan, JNT Express dapat menjadikan bisnis online pelanggan untuk melakukan bisnis besar di platform e-commerce. JNT Express terus melakukan ekspansi bahkan secara internasional ke negara Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Kamboja, dan China. JNT Express sendiri telah memenangkan beberapa penghargaan. Pada Juli 2018, JNT Express berhasil meraih Top Brand Award 2018 dan meraih kembali Top Brand Award pada 2019 dan 2020. Selain dari itu, pada September 2019, JNT Express berhasil meraih Go ASEAN Champion 2019 Award. Pada tahun berikutnya di bulan Februari turut meraih Indonesia Digital Award Innovation 2020 dan meraih penghargaan Millennial Top Brand Award di bulan Juli 2020. JNT Express memiliki mitra seperti Oppo, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lainnya. PT Global Jet Cargo terus berkembang dan melakukan ekspansi di berbagai sektor bisnis ekspedisi. Oleh karena itu, JNT Cargo didirikan untuk membidik pasar kargo di Indonesia. JNT Cargo adalah perusahaan ekspres yang inovatif secara teknologi di bawah naungan JNT Group. Mulai beroperasi pada 20 Agustus 2021, JNT Cargo berfokus pada pengiriman paket dengan ukuran dengan volume besar yang dapat menjangkau pengiriman ke semua wilayah di Indonesia. JNT Cargo terus meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan biaya logistik berdasarkan standar operasional yang tinggi, sistem transportasi dan distribusi gudang yang kuat, dan menciptakan pengalaman logistik yang terbaik. Dengan mengusung paket besar cari JNT Cargo sebagai slogan, JNT Cargo terus melakukan inovasi agar kelak ke depannya selalu menjadi pilihan utama saat ingin mengirimkan paket besar. Perkenalkan Mr. Jonathan Chong, merupakan Chief Executive Officer dari PT Global Jet Cargo. JNT Cargo memiliki visi untuk menjadi perusahaan yang sehat dan berkelanjutan, serta memiliki misi untuk fokus kepada pelanggan dan efisiensi sebagai akar dari layanan kami. JNT Cargo memiliki beberapa penyebutan untuk fasilitas yang ada di seluruh Indonesia. Di antaranya adalah Gateway, atau sering disebut juga dengan Gateway. Gateway merupakan tempat penyortiran paket dan tempat untuk menyimpan, serta menjaga alur distribusi paket. Didukung dengan sistem sortir yang terintegrasi dengan baik agar mempercepat dan memudahkan penyortiran serta pendistribusian paket. Mitra atau outlet dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu Mitra A, Mitra B, dan Mitra C. Outlet atau Mitra A merupakan kantor cabang JNT Cargo, di mana pelanggan dapat mengirimkan paket di titik tersebut. Outlet atau Mitra A juga memiliki fasilitas pengantaran paket, saat ini telah tersebar di seluruh Indonesia. Outlet atau Mitra B merupakan kantor cabang kecil dari JNT Cargo, di mana pelanggan dapat mengirimkan paket di titik ini. Namun, outlet B tidak memiliki fasilitas pengantaran paket. Saat ini telah tersebar di seluruh Indonesia. Outlet atau Mitra C tidak berbentuk fisik seperti kantor cabang dan lainnya. Outlet atau Mitra C merupakan perorangan yang telah terafiliasi oleh JNT Cargo dan bertugas untuk mencari orang-orang yang mengirimkan paket besar melalui JNT Cargo. Sebagai contoh alur pengiriman JNT Cargo, Jakarta ke Surabaya,
Proses pengiriman JNT Cargo bermula dari pelanggan bisa melakukan pick up di rumah atau drop off di outlet A, B, dan C. Dari outlet akan dikirimkan ke gateway untuk disortir berdasarkan area tujuannya. Setelah itu, paket akan dikirimkan ke gateway tujuan. Dari gateway tujuan lalu mengantarkan paket ke outlet A terdekat dengan alamat penerima. Setelah sampai outlet A, paket dikirim oleh sprinter dan dilakukan scan tanda terima ketika paket diterima oleh penerima. JNT Cargo memiliki sistem layanan fast track sebagai layanan utama, di mana layanan pengiriman kargo standar dan menerima semua produk yang dihitung berdasarkan kiloan dengan SLA standar melalui darat dengan estimasi 2-7 hari pengiriman. JNT Cargo memberikan layanan yang profesional, akurat, dan efisien dengan adanya asuransi pada barang, layanan warehouse, perwakilan penerimaan paket, kemasan aman, pengambilan tanda terima, serta layanan gabungan warehouse dan distribusi. Keunggulan dari JNT Cargo terletak pada pemesanan yang mudah, full tracking, operasional yang profesional, standar manajemen, jaminan klaim, serta respon yang cepat. Nah, sekarang sudah paham kan mengenai perusahaan JNT Cargo? Saya pamit dulu ya, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa! Setiap hal besar yang kini ada di hidup Anda lahir dari sebuah langkah kecil yang dijalani secara konsisten. Kesempatan yang besar pun tak datang begitu saja, namun tumbuh dari keberanian untuk mengambil tanggung jawab serta diiringi oleh komitmen yang kuat. Kami sebagai perusahaan kargo yang telah memiliki ribuan outlet di seluruh tanah air, siap melayani kebutuhan pengiriman paket besar Anda, menjaga setiap komoditas Anda aman sampai ke tujuan. Armada kami melakukan penyaluran dan penyortiran secara presisi dalam sistem yang terintegrasi sehingga sebesar apapun kebutuhan Anda, kami sanggup untuk memenuhinya. Berbagai layanan pengiriman kami sediakan, eksklusif mengikuti rute yang dipilih, efisien mengedepankan prioritas, dan fleksibel menyesuaikan kebutuhan Anda. Unggul dalam segi teknologi, kami memiliki sistem terkini dalam melacak keberadaan paket selama distribusi berlangsung. Dan yang terpenting, ketepatan waktu dan jangkauan yang luas juga menjadi keunggulan kami, sehingga membantu Anda meningkatkan nilai distribusi bisnis sampai ke pelosok negeri, menjaga perusahaan Anda tetap terpercaya. Paket besar, cari JNT Cargo. Oke, jadi teman-teman semua, kami di sini udah ketemu nih sama Mas Bang, namanya Bang Ibnu. Bang Ibnu sebagai apa Bang di sini Bang? Sebagai sprinter. Sprinter itu tugasnya adalah yang ngambil barang. Ya. Ngambil barang. Oke, kalau Mbaknya Sama sprinter dan juga admin yang lebih ke keuangannya. oh, admin yang lebih ke keuangannya. Jadi dengan 2 orang di dalam satu ruko ini sudah bisa menghandle itu semua ya Pak ya. Terima kasih buat Bang Ibnu dan Kak. Baiklah teman-teman, kita akan mencoba simulasi di JNT ini dari mulai customer membawa paket untuk dia kirimkan ke temannya, saudaranya, ataupun ke kandai-tolannya di tempat yang jauh di sana. Baiklah, pertama-tama customer datang. Bisa dibantu dengan Mas Ibnu ya? Dengan Mas Ibnu. Karena nanti biasanya customer tuh datang langsung ke meja kasir ya? Oh, langsung ke meja kasir. Biasanya langsung ke meja kasir, disapa ya Kak? Iya. Ditanya mau kirim di mana, mau bayar di mana. Nah, nanti kita Pastikan alamatnya ya. Ya, betul. Jadi apa aja sih alamat yang misalkan biasanya Mbak tuh harus ada tuh alamatnya? Kan Ya. biasanya ada juga cuma nulis nama sama nomor telepon ya. Ya, Nah itu kalau itu gimana cara? untuk alamat sendiri, nama dan nomor telepon pengirim maupun penerima itu wajib ya Pak ya, wajib banget dong. Nah, untuk alamat itu kan kita ada ekspres sama kargo. Untuk ekspres itu yang paling wajib itu kecamatan sama kabupaten. Oke. Kalau misalkan kargo itu lebih ke kode pos. Oke. Jadi beda, keduanya beda. Akhirnya prosesnya diterima. Terus bagaimana cara bayar dia? Ditimbang dulu kah atau opsi apa yang dilakukan kira-kira Kak? Nah, untuk barangnya sendiri nanti timbang Timbang di mana timbangannya Kak? bisa nanti bisa 1 kilo. Ya udah kita kasih tahu
fix, mau bayar di mana, harganya sekian, dan sekian kan, baru kita revisinya. Revisi diterima oleh kakaknya. Iya. Terus dilanjutkan prosesnya setelah dari kakaknya perfect kemana nih? Disimpan. Disimpan. Di mana kak? Kalau misalkan ekspres kita punya kayak kotak nih. Kotak ini disimpan Ya, dulu. disimpan di sana. Kalau misalkan kargo kan barang gede ya, kayak Oh, ya. misalkan kain, nggak mungkin dong kita simpan di Betul, kotak. betul. Jadi khusus untuk kargo kita simpan di depan. Simpan. Jadi di tempat ini hanya menerima paket, Ya. menerima barang, mengukur dan menetapkan harganya ya. Betul. Oke. Selanjutnya di sini nggak tahu prosesnya setelah sampai gudang. Hanya sampai situ apa namanya SOP-nya ya. Ya, tapi kita juga harus tahu gitu alur paket ini kemana, karena kan Oke. pasti kadang ada masalah. Iya. atau apa. Kalau ada masalah segala macam orang bayarnya kan di sini. Ya. Ngomelnya di sini dong. Pasti di sini mereka nggak tahu di jalan Baik. mau kayak gimana, yang penting ngomelnya di sini. Artinya di sini harus tahu prosesnya di gudang sudah sampai mana. Nah biasanya kakak cari tahunya dari mana? Kan kita ada istilah tracking ya. Tracking oke. Ada nomor resinya. Nah, jadi nanti setelah kita dapat nomor resinya, kalau misalkan ada masalah nih, customer datang ke kita. Udah mana nih? Kok Oh belum sampai iya, sampai? kayak gitu. Ya udah, bapak atau ibu, saya minta nomor resinya. Setelah itu baru kita masukin ke data dan kita cari. Mungkin di situ di trackingan atau di alur itu ada nomor gudang, nomor orang kurir dan lain sebagainya. Nanti langsung kita hubungin aja. Baik, untuk tantangannya sendiri banyak kali ya, karena juga kan ekspedisi banyak di zaman sekarang, ada sistem saingnya sendiri gitu, ada Kompetitor ya. iya, gitu. Tapi yang paling challenging itu ya kadang kita ada salah alamat, itu kan yang paling penting di kitanya gitu, karena kalau misalkan kita salah alamat ya gimana caranya gitu, kita mau rencana kirim ke Jawa Tengah, kita kirim malah ke Kalimantan, kan bahaya jauh ya. Yang kedua itu mungkin lebih ke gimana caranya kita itu bisa narik customer. Yang tadi ada jiwa saingnya sendiri gitu, ada proses promosinya yang ya kita juga punya ilmu marketing banget. Nah, jadi kita itu harus tahu. Nah, apalagi kalau Tangerang kan emang apa ya, kota yang isinya itu ada yang dari Padang, Jawa, Bogor. Kita itu sebagai pelayan atau orang yang melayani itu harus tahu salah satunya karakter mereka. Karena kalau misalkan kita tahu nih, oh ini Padang nih, kayaknya kayak gini. Oh, ada Nah, begitu-begitunya ya. iya, ibu-ibu sama bapak kan juga beda, anak-anak juga beda. Jadi kita harus Tahu karakter customer Iya, ya. harus ya kayak nggak penting ya, tapi itu penting tahu, dan kita harus selalu ramah. Itu tantangannya, walaupun kita bad mood nih, lagi banyak masalah, misalkan ini itu bermasalah, pakai A, B, C, D, tetap harus dilayani customer dengan senyum dan ramah pastinya. Dan mungkin kita juga harus cari apa ya, cara lain kalau misalkan seandainya customer yang di kita itu pindah ke yang lain. Oke, ada strateginya lagi nih gimana? Jadi semuanya itu harus ada strateginya. Jadi ya caranya kita harus perkuat promosi ke yang lainnya lagi. Makasih ya. Ada mungkin Ada ini kan aku nanya gimana cara mengatasi pelambatan pengiriman barang, terus memastikan kepuasan itu sering banget terjadi, dan alasannya itu beda-beda ya. Ada yang karena salah TNC yang tadi di Jawa mau ke Kalimantan, atau emang ada barang gudang di gudang itu stuck, atau ada juga yang sebenarnya susah di yang penerimanya. Nah, ya, salah satu caranya adalah kita harus kreasinya dulu, kita tracking, kita follow up. Ini kita harus tahu dulu nih masalahnya di mana, entah itu salah nomor penerima atau apa. Nah, setelah itu, setelah kita tahu masalahnya, baru kita hubungi orang-orang, enggak, ya customer, khususnya orang-orang yang ada di jalan. Maksudnya kayak kurir, atau kalau enggak bikin apa ya, gudangnya. Kalau misalkan barangnya contoh stuck di gudang, oke, kita hubungi orang gudang, kan pasti ada orang gudangnya. Kak, ini gimana nih, barang kok stuck di gudang ya? Customer saya nanya, ya gitu aja.
kan ternyata penerima itu rusak misalkan, nggak mau dong mengirim barangnya rusak. Nah makanya kita bisa ajuin asuransi rusak. Nanti ada link reply namanya, nanti kita isi. Tapi kita tuh harus benar-benar tahu wujud isinya kayak gimana, dari CCTV-nya gimana. Jadi intinya benar-benar rumit itu sih, yang benar dan memang harus antisipasinya gede. Ada lagi? Oke, baiklah, terima kasih teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Logistik mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak.